Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Tamarahati, NPM 2020-215065, selaku moderator pada presentasi kelompok 1 di pertemuan kedua dalam pembahasan bab 1 Hakikat Menyimak. Dan pada presentasi kali ini saya tidak sendirian, saya bersama anggota kelompok saya yang lainnya. Silakan kepada anggota kelompok saya yang lainnya untuk bisa memperkenalkan diri kalian masing-masing. Saya Sri Depi, NPM 202021500052. Perkenalkan, nama saya Rahma, NPM 2020-215009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandiana, NPM 2020-21500103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Amalia, NPM 2020-215033. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhana, NPM 2020-215045. Oke, baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian mengenai arti dari kata menyimak. Apa sih arti dari kata menyimak itu? Jadi, menyimak adalah suatu proses kegiatan menyimak lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dengan menyimak, seseorang akan dapat menyerap informasi atau pengetahuan yang telah disimaknya. Menyimak juga dapat memperlancar keterampilan berbicara dan menulis. Karena semakin baik daya simak seseorang, maka akan semakin baik pula daya serap informasi atau pengetahuan yang telah disimaknya. Perlu kalian garis bawahi bahwa hakikat menyimak berhubungan dengan mendengar dan mendengarkan. Subiantoro dan Hartono tahun 2003 1-2 menyatakan bahwa mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indera pendengaran pada waktu kita dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut. Sedangkan mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja dan penuh perhatian terhadap apa yang didengar. Oke, baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Kepada Rahma saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian menyimak. Dari pengertian menyimak yang dikemukakan oleh Subiantoro dan Hartono, buka kurung 2003.21-2 terlihat bahwa kegiatan mendengar dan mendengarkan tercakup dalam kegiatan menyimak. Selain itu, menyimak memiliki tingkatan lebih tinggi dari mendengar dan mendengarkan. Ada beberapa hakikat menyimak dari berbagai pendapat yang ada, yaitu 1. Anderson dalam Tarigan 1994.228. Menyimak adalah proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Menyimak dapat pula bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Russell dan Russell, Anderson dalam Tarigan 1994.228. Yang kedua, Tarigan buka kurung 1994.228 menyatakan bahwa menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Lalu yang ketiga, Akhaidah buka kurung dalam Sutari dan kawan-kawan 1998.219 tutup kurung ialah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi, bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Kemampuan menyimak dapat diartikan pula sebagai koordinasi komponen-komponen kemampuan baik
kemampuan mempersepsi, menganalisis, maupun menyintesis. Terima kasih. Oke baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Devi. Kepada Sri Devi saya persilakan. C. Tujuan menyimak. Tujuan utama dari menyimak yaitu menangkap, memahami atau menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat dalam bahasa simakan. Yang pertama, mendapatkan fakta pengumpulan. Fakta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kegiatan pengumpulan fakta atau informasi melalui menyimak dapat terwujud dalam berbagai variasi. Misalnya, mendengarkan radio, televisi, menyampaikan makalah dalam seminar, pidato ilmiah, percakapan dalam keluarga, percakapan dalam tetangga, percakapan dengan teman kerja, percakapan dengan teman sekolah. Kegiatan pengumpulan fakta tersebut menginformasikan ini di kalangan pelajar atau mahasiswa. Banyak sekali dilakukan melalui menyimak. Fakta yang diperoleh melalui kegiatan menyimak ini kemudian dilengkapi dengan kegiatan membaca atau mengadakan eksperimen. 2. Menganalisis fakta-fakta atau informasi yang telah terkumpul perlu dianalisis sehingga harus jelas kaitannya antar unsur fakta. Sebab dan akibat apa yang terkandung di dalamnya dan apa yang disampaikan pembicara harus dikaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman menyimak dalam bidang yang relevan. Yang ketiga, mengevaluasi fakta adalah mengevaluasi fakta-fakta yang disampaikan pembicara. Dalam situasi ini, penyimak sering mengajukan sejumlah pertanyaan antara lain. Yang pertama, benarkah fakta itu diajukan? Yang kedua, relevankah fakta yang diajukan? Yang ketiga, akuratkah fakta yang disampaikan? Oke baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita Amalia. Kepada Devita Amalia saya persilakan. 4. Mendapatkan inspirasi. Ada kalanya orang yang menghadiri suatu konvensi, pertemuan ilmiah, atau jamuan tertentu bukan untuk mencari atau mendapatkan fakta. Mereka menyimak pembicaraan orang lain semata-mata untuk tujuan mencari ilham. Penyimak seperti ini biasanya orang yang tidak memerlukan fakta baru. Yang mereka perlukan adalah sugesti, dorongan, suntikan semangat, atau inspirasi guna pemecahan masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka ini sangat mengharapkan pembicaraan yang inspiratif, sugestif, dan penuh gagasan original. Pembicaraan yang semacam ini dapat muncul dari tokoh-tokoh yang disegani dan direktur perusahaan, orator, ulung, tokoh periklanan, salesman. Menghibur diri. Sejumlah penyimak datang menghadiri pertunjukan seperti bioskop, sandiwara, atau percakapan untuk menghibur diri. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah lelah, letih, dan jenuh. Mereka perlu penyegaran fisik dan mental agar kondisinya pulih. Karena itulah mereka menyimak untuk tujuan menghibur diri. Sasaran yang mereka pilih pun tertentu, misalkan menyimak pembicaraan, cerita-cerita lucu, banyolan percakapan, pelawak, menonton pertunjukan yang kocak seperti yang dibawakan grup Sri Mulat. 6. Meningkatkan kemampuan berbicara, yaitu untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Dalam hal ini, penyimak memperhatikan seseorang pembicara pada segi A. Cara mengorganisasikan bahan pembicara. B. Cara penyampaian bahan pembicaraan. C. Cara memikat perhatian pendengar. D. Cara mengarahkan perhatian pendengar. E. Cara menggunakan alat-alat bantu seperti mikrofon, alat peraga. F. Cara memulai dan mengakhiri pembicaraan. Oke baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarliana. Kepada Sarliana saya persilakan.
Semua hal tersebut diperhatikan oleh penyimak dan kemudian dipraktikkan. Menyimak yang seperti inilah yang disebut menyimak untuk tujuan peningkatan kemampuan berbicara. Menurut Logan, dalam kurung Terrigan 1994.56, tujuan menyimak beraneka ragam, yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Menyimak untuk belajar, yaitu menyimak dengan tujuan utama agar dia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. 2. Menyimak untuk memperoleh keindahan audial, yaitu menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap suatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan serta dipergelarkan, terutama dalam bidang seni. 3. Menyimak untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menilai apa-apa yang disimak itu baik atau buruk, indah atau jelek, tepat atau ngawur, logis atau tak logis, dan lain-lainnya. 4. Menyimak untuk mengapresiasi simakan, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya, seperti pembicara cerita, pembaca puisi, musik dan lagu, dialog, diskusi panel, serta perdebatan. 5. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. 6. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, yaitu menyimak dengan maksud dan tujuan agar si penyimak dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, mana bunyi yang membedakan arti, memiliki arti, dan mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat nyata pada seorang yang sedang belajar bahasa asing. 7. Menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analis. Sebab dari sang pembicara, dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga. Menyimak untuk meyakinkan, yaitu meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan oleh si penyimak. Dan dengan kata lain, dia menyimak dengan secara persuasif. Oke, baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurrohana. Kepada Siti Nurrohana, saya persilahkan. Terrigan dalam Sutari dan kawan-kawan tahun 1997 mengemukakan beberapa alasan yang menyebabkan pembelajaran menyimak belum terlaksana dengan baik, yaitu karena A. Pembelajaran menyimak baru relatif dinyatakan dalam kurikulum sekolah. B. Teori, prinsip, dan generalisasi belum banyak diungkapkan. C. Pemahaman terhadap apa dan bagaimana pembelajaran menyimak itu masih minim. D. Buku teks dan buku pegangan guru dalam pembelajaran menyimak masih sangat langka. E. Guru-guru bahasa Indonesia masih kurang berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran menyimak. F. Bahan pengajaran menyimak masih sangat kurang. G. Guru-guru bahasa Indonesia belum terampil dalam menyusun pembelajaran menyimak. Dan yang terakhir yaitu poin H, jumlah murid per kelas terlalu besar. Kesimpulan pada pembahasan bab 1 hakikat menyimak adalah: jadi, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan bunyi, baik bunyi non-bahasa maupun bunyi dengan penuh pemahaman, perhatian, apresiasi, serta interpretasi dengan menggunakan aktivitas telinga dalam menangkap pesan yang diperdengarkan untuk memperoleh informasi dan memahami isi yang telah disampaikan bunyi tersebut. Oke, baik, cukup sampai di sini presentasi kelompok 1 di pertemuan kedua dalam pembahasan bab 1 hakikat menyimak. Saya berharap kalian semua dapat memahaminya dan saya memohon maaf apabila dalam presentasi tersebut terdapat kesalahan dalam penyebutan katanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.